Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Walhamdulillah fi hadhil munasabah naltaqi bikum ayyuhal ikhwah fi darsi usulul fiqh wa qad darasna fima madha fi ta'rifi al-amr wa kadzalika ba'dha siyaghil amri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian amr dan juga beberapa bentuk perintah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melengkapi bentuk-bentuk perintah dalam usulul fiqh di pembahasan al-amr. Baik, faqabla an nuwasil nurid an nu'ida maratan ukhra fima darasna fi siyaghil amr. Yang pertama kemarin ada fi'lul amri. Jadi kalau fi'il amr berarti itu otomatis namanya amrun, suatu perintah. Dan yang namanya kata kerja perintah itu tentu untuk mengetahuinya melalui perubahan dari satu bentuk kata kerja ke bentuk yang lainnya. Atau dalam disiplin ilmu itu dinamakan ilmu shorof. Jadi di sana nanti ada fi'il madhi, mudhari, dan terakhir fi'il amr. Maka untuk mengetahui fi'il amr berarti kita harus tahu bentuk perubahannya. Satu contoh, kita tahu kata kerja jalasa. Ketika dirubah menjadi fi'il mudhari, yajlisu, fi'il amr ijlis. Maka kata kerja ijlis itu namanya fi'lul amri. Nah, di sini yang pertama bentuk perintah, yang pertama fi'il amr, dan ini yang paling mudah difahami atau dideteksi. Maka kalau kita melihat contoh yang ada di buku, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, di sana ada kata kerja perintah dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, di situ ada kata kerja utlu. Ini merupakan fi'il amr. Nah, dari mana tahu fi'il amr? Ya tentu ada perubahannya. Kalau ini utlu fi'il amr, maka di sana berarti ada fi'il madhinya seperti apa? Fi'il mudhari'nya seperti apa? Maka silakan yang tahu kata kerja mudhari' dari kata perintah utlu, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Kemudian misalnya kita contohkan lagi selain utlu ma uhiya, paling gampang itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata kerja iqra itu merupakan perintah. Kemudian misalnya dalam surat Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Itu pun ada fi'il amarnya. Fashalli, shalla yusalli, salli. Nah, di situ ada salli fi'il amr. Di akhir ayat wanhar itu pun kata kerja perintah. Naharayan haru inhar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bentuk pertama fi'il amr, kemudian kita lanjutkan yang kedua namanya ismu fi'lil amri. Isim fi'il amr. Hayya 'alas shalah. Di situ ada kata hayya. Hayya di sini namanya dalam istilah nahwunya adalah isim fi'il amr. Tentu yang sudah belajar akan memahami ciri dari isim fi'il amr. Berbeda dengan fi'il amr, dia itu mempunyai fi'il madhi, fi'il mudhari. Tetapi kalau isim fi'il amr tidak demikian. Maka jumlahnya pun tidak sebanyak fi'il amr, di mana di sana ada perubahan. Nah, nanti silakan yang tahu contoh selain hayya
dari isim fi'il amr bisa ditulis di kolom komentar. Sebanyak mungkin yang tahu ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Ada namanya al-masdar an-naib an fi'alil amri. Masdar yang mewakili kata kerja perintah. Jadi nanti bentuk perintahnya, syaghul amrinya itu bentuknya masdar. Dalam istilah shorof di sana nanti ada yang namanya pola at-tasrif al-istilahi. Jadi dari satu bentuk berubah menjadi bentuk yang lainnya. Yang pernah hafal dulu misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun dan seterusnya. Di sana yang pertama fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, kemudian menjadi masdar. Nah, maka untuk mengetahui masdar tentu kita harus tahu perubahan dari suatu kata. Ya, kata kerja kemudian berubah menjadi masdar, berubah lagi menjadi masdar mim, berubah lagi menjadi isim fa'il, kemudian berubah lagi menjadi isim maf'ul dan seterusnya sampai isim makan dan isim zaman. Jadi di sini untuk nomor 3 tentu kita harus tahu perubahan suatu kata. Nah, kita contohkan dalam surat Muhammad ayat keempat Allah berfirman, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Maka dalam ayat tersebut ada satu masdar, silakan bisa digarisbawahi, yaitu kata darba, fadarba riqab. Maka kata darba ini merupakan masdar dari kata kerja daraba yadribu darban. Maka makna dari fadarba riqab artinya adalah fadrib ar-riqaba. Ini namanya al-masdar an-naib. Jadi masdar tersebut mewakili kata kerja perintahnya. Nah, kemudian yang terakhir bentuk perintahnya yaitu al-mudhari al-makrun bilamil amri. Jadi fi'ilnya bentuk fi'il mudhari. Tetapi fi'il mudhari tersebut al-makrun diiringi dengan apa? Lam perintah. Lamul amri. Salah satu ciri lamul amri itu adalah di dalam kata kerja mudhari'nya itu nanti diharokati sukun. Karena nanti ada beberapa macam lam. Dalam nahwu ada istilahnya lamut ta'lil, kemudian ada lamul juhud, kemudian ada lamut tamlik. Masing-masing ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa? Nanti setelah kata kerjanya atau isimnya seperti apa ya. Kalau secara tulisan sama li, misalkan lil kitabi itu namanya lamut tamlik. Lamut ta'lil bagaimana? Nah, di sana nanti harakatnya kata kerja mudhari'nya itu berharakat fathah. Tetapi kalau lamul amri itu berharakat sukun. Nah, kita contohkan litu'minu billah. Maka di sini litu'minu billah termasuk lamul amri. Tetapi bagaimana kita tahu di situ harakat yang sukun? Nah, kembali lagi untuk memahami bentuk-bentuk perintah di sini, khususnya nomor 2, 3 dan 4 atau semuanya, itu kita harus tahu dan faham kaidah ilmu nahwu dan juga kaidah shorof. Kalau belum paham, ya tentunya untuk yang nomor 4 khususnya itu akan kerepotan. Nah, saya contohkan yang paling mudah supaya terlihat ada sukunya, kelihatan sukunya. Nah, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Di sana ada kata kerja falyaqul, fi'il mudhari. Qala yaqulu, falyaqul. Di sana ada al-makrun bilamil amri. Maka itu namanya al-mudhari al-makrun bilamil amri. Itu bentuk perintah yang keempat. Falyaqul. Yang pertama falyaqul khairan aw liyasmut.
Nah, liyasmut itu harokatnya sukun. Maka itu termasuk bentuk yang keempat. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kalimat, kemudian di sana ada kata kerja mudhari al-makrun bila mil amri, maka itu namanya bentuk perintah. Ya, saya ulangi. Yang pertama ada fi'il amr. Ini yang paling mudah. Misalnya kata bayak tubuh, uktub. Syariba yashrabu, ishrab. Washrabu, kulu washrabu. Ya. Akala ya'kulu, kul. Wa kulu washrabu. Nah, ini fi'il amr. Yang kedua ditambahkan isim. Isim fi'il amr. Yang ketiga al-masdar an-naib an fi'lil amri. Masdar yang mewakili kata kerja perintah. Dan yang keempat, bentuk perintahnya yaitu fi'il mudhari yang disertai dengan lamul amri. Ya, ciri-cirinya apa? Tadi fi'il mudhari'nya diharokati sukun. Kalau diharokati fathah itu bukan fi'il amr, melainkan bukan lamul amri, melainkan lamut ta'lili. Ya, saya contohkan lamut ta'lil. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi liyusalliya. Nah, maka liyusalliya itu namanya lamut ta'lil. Ya, jadi Muhammad pergi ke masjid, tujuannya apa? Bertujuan untuk salat. Liyusalliya. Adkhulu ila hadzal fasli li ata'allama. Saya masuk ke kelas ini untuk apa? Li ata'allama, untuk belajar. Itu namanya fi'il lamut ta'lil. Nah, maka di sini yang keempat intinya adalah untuk membedakan antara lamul amri dengan lam yang lainnya itu ada di harokat kata kerja mudhari'nya. Nah, itu. Maka di sini syaghul amri arba'un. Jadi bentuk-bentuk perintah itu ada 4. Nah, selain yang keempat ini dikatakan waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Namun terkadang ada juga selain keempat ini ya, itu ada masuk kategori perintah. Contohnya apa? Mithlu al-yusafa bi annahu fardun. Di sana walaupun tidak ada perintah fi'il amr, tidak ada isim fi'il amr, tidak ada masdarnya, tidak ada al-mudhari al-makrun bila mil amri, tetapi ketika di sana ada an yusafa bi annahu fardun, suatu yang disifati dengan fardun, maka itu pun termasuk perintah. Suatu perintah. Contoh, ada di sini yang disifati dengan fardun. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Maka di sana kita mensifati talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu fardhah, wajib. Maka ketika suatu itu disifati dengan fardun, maka itu indikasinya adalah suatu perintah walaupun tidak ada kata kerja perintahnya. Nah, itu yang pertama, disifati dengan fardun. Aw wajibun, ataupun wajib. Misalnya kita katakan as-shalatu wajibatun. Nah, itu berarti perintah. Salat itu wajib hukumnya. Oh, berarti kita disuruh untuk melaksanakan yang namanya salat. Nah, kemudian apalagi au mandubun. Suatu perkara disifati dengan mandub atau mustahab, maka itu juga termasuk perintah. Au ta'atun, ketaatan itu pun sama. Kemudian au yumdahu fa'iluhu, ketika seseorang melaksanakan perbuatan tersebut maka dia akan yumdah, dipuji. Itu pun menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut itu merupakan perintah. Kalau orang yang melaksanakan itu akan dipuji. Au yudhamu tarikuhu, ataupun sebaliknya, misalnya orang tersebut dicela ketika meninggalkan, itu berarti
perintah. Aw yatarattab ala fi'li thawab. Misalnya ada suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut ketika dilaksanakan, dilakukan akan mendapatkan yang namanya thawab. Thawab itu pahala, jangan terbalik, thawbun pakaian, thawab itu pahala. Maka misalnya ada suatu perkara ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut termasuk perintah. Au ala tarkihi iqabun, ataupun sebaliknya, ya. Misalnya ditinggalkan ternyata mendapatkan suatu iqab, itu berarti perkara tersebut merupakan suatu perintah. Demikian bentuk-bentuk dari perintah. Jadi di sana ada 4. Nanti selain dari 4 itu, nanti ada suatu perkara yang disifati fardun, wajibun, mandubun, ta'atun, kemudian yumdahu fa'iluhu, yudhammu tarikuhu, yatarattab ala fi'li thawabun, wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka itu juga indikasi perintah juga. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti, dan juga mudah-mudahan nanti bisa mencontohkan ayat ataupun hadis-hadis yang termasuk bentuk perintah. Baik nanti bentuk yang pertama yaitu kata kerja perintah, yang kedua isim fi'il amr, yang ketiga yaitu al-masdar an-naib an fi'lil amri, atau yang keempat yaitu al-mudhari al-maqrun bilamil amri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, wa nas'alullah an yanfa'ana bihadzal ilm wa naltaqi bikum insyaallah taala fil munasabah al-atiyah. Wa akhiran aqulu lakum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.